Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama gua, Junggo. Jadi gue mau ngejelasin tentang pipeline ya. Jadi ini pipeline submission. Eh, itu kayak intinya kita buat generative AI pakai kita sendiri. Dan sudah pasti ini AI. Ini tugas sih. Tapi sebenarnya ya udahlah, kita langsung ke intinya aja guys ya. Jadi ini tuh kayak diffusers dari kita buat AI dari diffusers yang berbasis Hugging Face buat ngasilin gambar dengan model Stable Diffusion V1.5 gitu. Dan kita bandingin, kita compare pengaruh berbagai parameter kayak CFG scale dan jumlah inference step, seed, dan scheduler gitu. Nah, yang pertama itu kita setup model dulu pastinya kita Python device ini kita import dulu ya kan. Yang dibutuhkan itu ini Torch ini betul pakai Python ya guys. Dan juga ya udahlah. Jadi untuk setup modelnya kita device kalau misalnya dia CUDA itu apa sih? Maksudnya eh, kalau misalnya GPU Nvidia itu ada, dia tuh bakal menggunakan CUDA gitu. Nah, kalau misalnya CUDA-nya tersedia, ini kan, maka gunakan float 16 gitu, agar lebih cepat dan hemat VRAM. Nah, setelah itu eh, pipe stable diffusion pipeline from pre-train, dan ini tuh kayak kita memuat model stable diffusion V.5 dan sekaligus memindahkan model ke GPU atau CPU. Dari mananya? Nggak tahu jujur. Oke, kita lanjut ke prom dan negatif prom. Jadi prom itu kan udah jelas kalian tahu lah untuk kita istilahnya kayak opini, bukan opini sih, kayak suruhan gitu, komen lah. Nah, kita lihat di sini promnya itu kita bikin digital articulation of an astronaut in a wide space with standing on the moon surface, planet Earth visible in the dark space sky, two dimensi art style detail. Nah, terus negatif prom ini apa? Jadi negatif prom ini kayak kita digunakan buat menghindari karakteristik tertentu kayak misalnya foto yang realistis, terus ngeblur, 3D render, dan juga sketch, terus dan lain-lain lah. Jadi negatif prom ini kita kan tujuannya pengen menghasilkan ilustrasi digital yang dua dimensi, otomatis syarat-syarat indikasi untuk menjadi tiga dimensi itu kita hilangin. Nah, kita gunakan dengan negatif prom. Setelah itu kita generate dulu yang simple image dulu. Ini kalau di Java ini kayak parameternya gitu ya. Oke, terus jadi pokoknya intinya ini tuh dia tuh menghasilkan gambar menggunakan pipeline. Nah, pipeline itu apa? Pipeline itu apa dalam AI? Jadi itu serangkaian langkah terstruktur yang menghubungkan proses pengumpulan, pengolahan, pelatihan hingga penerapan. Ya pipeline itu kan pipa ya, jadi kayak garis pipa gitu loh, ngerti gak sih? Oke, lanjut. Terus yang ini tuh untuk yang advance guys. Bedanya advance sama simple itu apa? Udah pasti beda ya guys ya. Karena kalau simple itu ya udah kita digunakan supaya eh, hasilnya itu ya simple gitu. Ngerti gak? Terus kita di sini pakai seed guys. Nah seed ini apa? Seed ini gunakan untuk supaya hasilnya tuh dapat direproduksi gitu. Terus ini untuk yang advance ya. Ini kita pakai parameter tambahan yaitu guidance scale sama num inference step. Yang mana guidance scale ini gunanya itu untuk mengontrol seberapa kuat model mengikuti prompt. Jadi eh, namanya itu CFG guys, singkatnya itu CFG. Nah, di situ kalau CFG itu kita kasih parameter, mana parameternya? Oh, nanti di sini. Jadi ya udahlah, itu tujuannya tuh itu. Nanti itu ada scale-nya kan. Scale itu kan skala ya. Jadi kalau misalnya 1 sampai 3 itu lebih bebas, lebih kreatif lah. Kita ngebiarin AI-nya tuh untuk berrekreasi gitu. Kalau 7 sampai 9 tuh seimbang. Nah, 12 sampai 20 tuh itu ibaratnya terlalu kaku. Jadi patuh sama prompt itu. Nah, itu bisa menyebabkan overwhelm, overcook. Oke, lanjut ke inference step-nya. Jadi inference step-nya ini sama dengan itu, artinya nanti kita bisa atur sendiri ya kan. Kan nanti misalnya kita generate advanced image itu promnya kita masukin negatif promnya.
seatnya juga berapa, guidance scale-nya berapa, inference step-nya berapa gitu. Nah terus untuk step-step ya, namanya itu step guys. Stepnya yang ini tadi, itu misalnya stepnya 10, itu jadi lebih cepat, lebih detailnya itu otomatis kan rendah kan kalau misalnya kita cepat-cepat melakukan sesuatu. Nah kalau 20 sampai 30 itu ya cukup lah, enough lah. Terus kalau 50 plus itu detailnya lebih baik tapi ya otomatis juga lebih lama gitu. Terus ini kita langsung lakukan eksperimen aja. Jadi simple image kita jadiin sebagai suatu variabel yang mana dia memanggil fungsi dari generate 9 ini. Nah, kita masukin promnya negatif prom seed value. Promnya ini dapat dari mana, Bang? Promnya ini dapat dari sini, guys. Jadi kita emang masang prom untuk semua ini gitu. Nah, terus yang negatif advanced image sama kayak tadi, tinggal masukin prom ke seed value-nya juga. Seed value-nya kita 222 karena ketentuan dari ininya tugasnya. Terus guidance scale ini 8,5. Ya 8,5 tadi berarti artinya dia seimbang sih gitu. Terus no mid step-nya 50 otomatis ya lama gitu. Terus ini advanced image save, ya udah kita jadiin ini nanti bentuknya itu ini guys. Nah terus kita display ini kayak ya udah lu ngedisplay lah, apa ngedisplay dia tunjukin gambarnya gitu. Oke. Terus eksperimennya eksperimennya itu sebenarnya di sini guys. Jadi ini kita buat beberapa variabel mana ini juga nanti akan di display juga ya kan. Terus kita bandingin tuh yang guidance scale misalnya 2, terus ini 15, ini 7,5, 7,5, terus 30, 30, 10, 50. Nah, ini nanti yang CFK high. Nanti kita namain kayak CFK-nya low, CFK-nya low, CFK-nya high, stepnya low, stepnya high gitu. Tujuannya tuh kalau misalnya melihat efek CFK itu, misalnya CFK rendah itu jadi lebih bebas tadi kan. Kalau tinggi lebih ngikutin prom, jadi terlihat terlalu sharp gitu, atau aneh. Terus yang ini interference step, jadi tuh pokoknya yang ini CFK, yang ini interference step gitu. Yang tadi kalau misalnya interference stepnya low, nanti kasar, kalau lebih banyak itu lebih detail. Terus kita display langsung. Gitu. Terus yang ini kita buat batch gambarnya gitu. Jadi yang bagian ini tuh kita ngasilin 4 gambar sekaligus karena ini ada grid base-nya ada 4 kali ya kan. Terus kita generate batch grid ya, kita definisikan dulu. Terus generatornya itu torch generator, ini maksudnya apa gue nggak ngerti. Ini kita misalnya jadinya tuh kayak gini ya, batch size-nya kan 4 tuh, ini ada 4 nih. Terus Python seed plus i. Nah, plus ini apa? Ini tuh dari sini guys. Jadi misalnya seatnya itu 222 kan tadi. Ditambah i ditambah 1 jadi 223, 224, 225 gitu. Sehingga menghasilkan 4 variasi gambar. Terus disusun jadi grid 2x2. 2x2 tuh kayak gini. Nah, jadi kayak gini guys. Gitu. Terus kita di sini pakai image new. Image new mana anjir? Ya, grid paste lah. Terus image new ini RGB. Gak tahu gunanya apa. Oke lanjut. Terus ke oh ya ini kita display ya guys ya. Terus pakai batch grid ini parameternya tetap sama kayak simple sebenarnya. Terus yang scheduler, scheduler itu apa sih? Scheduler itu pokoknya menentukan cara proses denoising dilakukan. Denoising itu apa? Denoising adalah proses atau alat digital untuk menghilangkan gangguan atau suara bising yang diinginkan pada file audio. Tapi karena kita gambar, jadi kalau konteksnya gambar tuh menghilangkan digital grain namanya. Muncul akibat penggunaan ISO tinggi atau pengambilan gambar di tempat gelap. I don't know what ISO means. ISO itu agent Valorant. Oke, next. Terus ini kita pakai yang pertama Euler Ancestral. Euler Ancestral, bentar guys. Ambil GoFood. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini tuh Euler. Yang mana Euler itu tipikalnya itu Euler Ancestral ya. Kan misalnya kita nggak pakai yang Euler A, kita pakai DPM solver multi step scheduler. Kalau nggak pakai DPM ya DDIM gitu. Nah kalau Euler itu apa sih?
Kalau Euler itu dia karakteristiknya tuh cepat, stabil, detailnya tinggi. Jadi biasanya dia dipakai gitu. Kalau DPM++ itu dia eh barusan itu DPM ya. Kalau Euler itu dia tuh kreatif dan detailnya tuh lebih bagus. Nah, ini biasanya populer buat anime sama art gitu. Ini promnya itu Euler Ancestral Discrete Solder. Nah, kalau misalnya yang DDIM itu DDIM Solder from config, yang mana karakteristiknya itu dia deterministik, terus cocok buat eksperimen dan reproduksi hasil. Nah, kalau ini tuh ngasilin image Euler, image DPM sama DDIM gitu. Gen itu apa sih? Nah, gen ini sebenarnya kayak device gitu loh guys. Nah gitu. Saya kita display lah sih. Nah, bentar ya guys. Nah, terus ini untuk hasilnya. Jadi ini hasil yang pertama. Ini tuh kan gambarnya kayak basic banget ya. Ya udah, kita ada astronot, terus dia di bulan, terus di backgroundnya ada bumi serta luar angkasa gitu. Nah, terus yang gambar kedua bisa lihat keberbedaannya, ini advance image. Ya, jadi yang kedua tuh kelihatannya lebih lebih apa ya istilahnya, lebih tajam, dan permukaan detailnya tuh lebih detail gitu. Beda sama yang ini. Ya sebenarnya kelihatan sama ya. Jadi ini kayaknya gagal nih. Terus artnya lebih jelas. Sama sih. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi kan kita eksperimen CFG ya. Yang mana kita Python guidance scale-nya tuh 2. Terus CFG sangat rendah. CFG-nya berarti kan rendah banget tuh. Nah, karakteristiknya tuh model lebih berimajinasi. Nah, ini kan aneh nih, kayak beda jauh guys sama ini guys. Ini kan realistik nih gambarnya. Ini kagak gitu, apa ini, kartun aneh terus ada gini-gininya. Itu kayak filter di PixArt kalau kalian tahu ya. Nah, terus yang keempat ini kita pakai IMG CFG-nya high gitu. Nah, ini guidance scale-nya 15. Jadi sangat terobsesi buat ngikutin promnya ya, makanya astronotnya sangat dominan. Terus artnya itu besar banget ya kan nih, beda banget kan sama yang ini gitu, besar banget nih. Terus semua elemen promnya itu muncul gitu. Nah, prom itu apa sih bang? Prom itu yang ini guys, yang digital art illustration of an astronaut in a white space suit standing on the moon surface. Planet Earth visible in the dark sky to the art style detail. Jadi ilustrasi karya digital dari seorang astronot yang mengenakan baju baju luar angkasa berwarna putih yang berdiri dia di daratan bulan dengan planet Earth yang terlihat dari luar angkasa yang gelap. Nah, terus dia pakai 2D art style detail gitu. Nah, itu tuh ngikutin banget guys, tuh ngikutin banget gitu. Sampai ini gak jelas gitu. Nah, itu kan. Terus yang ini tuh dia kita pakai eksperimen stepnya itu yang image step low. Jadi Python inference stepnya itu cuma 10 doang. Dan ini karakteristiknya pas dia di run, dia tuh paling cepat buat ke generate gitu. Nah, ini astronotnya tetap kelihatan detail suite-nya, tapi udah gak jelas kan ini kayak apa banget gitu. Terus tekstur bulannya malah kayak gurun. Terus artnya nggak kelihatan, malah aneh gitu. Nah, ini tuh cepet tapi ya nggak detail, terus banyak noise tadi, noise yang tersisa. Nah, noise ini tuh namanya itu yang tadi tuh, grain ini. Ya nggak sih? Ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke yang dua. Jadi ini tuh kayak ini yang EMG step height. Jadi nomin friend stepnya 50. Nah, karakteristiknya tuh denoisingnya itu lebih lengkap gitu. Kayaknya kelihatan kayak clear banget kan, beda banget sama yang ini. Jadi ini tuh yang stepnya rendah, yang ini stepnya tinggi gitu. Nah, terus yang ke selanjutnya ini tuh dijadi yang tadi kita bilang yaitu grid 2x2. Dia jadi seperti ini ya kan. Yang mana setiap prompt untuk ini tuh ya sama sebenarnya. Tapi seatnya yang beda. Jadi seatnya itu yang ini 222, 223, 224, 225 gitu. Terus karakteristiknya yang 222 ini ya posisi astronot itu tertentu dan komposisinya juga tertentu. Kalau 223 itu ke kamera itu lebih deket gitu. Terus artnya tuh bisa lebih besar, tapi ini nggak lebih besar nih, malah jadi kayak gini. Terus yang ini itu angle-nya beda, terus pencahayaannya beda. Nah, ya aneh sih ini. Terus yang terakhir komposisinya berbeda lagi. Nah, terus lanjut yang ini itu yang scheduler ya.
Jadi yang menarik tuh kenapa? Karena promnya itu sama, seatnya sama, CFG sama, step sama, cuman scheduler yang berubah gitu. Maksudnya apa bang? Tadi kan kita bahas tentang Euler ya. Nah ini untuk yang Euler, ini populer banget buat artwork, makanya dia kelihatan kayak seni gitu nggak sih? Apa feeling gue doang ya? Jadi cirinya tuh kontras tinggi, dramatis juga, ya kan? Ini malah kayak bumi datar, terus kreatif juga, ya kan? Kalian ngerti gak sih kreatif? Terus detail artistiknya kuat gitu. Iya kan kayak, ya udah gitu. Terus yang kedua ini yang DPM ya. DPM. Ya DPM solver multi step scheduler. Yang ini tuh stabil banget ya kan. Jadi ya udah cuman ini, terus ininya rapi lah kelihatannya. Jadi kayak bersih, akurat, detailnya tinggi ya kan, terus efisien juga. Jadi ini yang biasa dipakai oleh orang-orang buat hasil yang umum gitu. Terus bentuk suite-nya konsisten, detail rapi, proporsi lebih baik gitu. Jadi ini menurut gua kayak gambar paling oke nggak sih daripada gambar-gambar sebelumnya. Aneh banget gitu. Kayak ini tuh bersih banget gitu guys. Ini kayak brainrot teh. Terus ini tuh ya, aneh. Jadi ini kayak apa guys? Ya ini DDIM ya. Jadi ini tuh emang halus sih. Ya kelihatannya halus. Terus deterministik. Deterministik itu apa sih bang? Deterministik itu kayak apa ya? Lupa gua. Deterministik itu pasti ditentukan oleh ngomong apa dia. Ya jadi dia ngikutin ini sih. Ngikutin prom ya. Jadi dia bersih, konsisten, tapi sedikit flat ya. Kalian lihat ya? Flat banget bro ini bro. Terus buat astronautnya ya detailnya ya bagus, tapi nggak seagresif Euler gitu. Euler kayak dia apa-apa banget gitu. Jadi menurut gue yang paling bagus yang DPM ini sih, yang ini. Kok ini yang ini? Yang ini loh. Nah, ini paling bagus. Dah. Jadi sekian penjelasan dari gue, semoga kalian paham lah walaupun kayaknya susah banget buat dipahami tapi menurut gue kayak oke deh gitu. Nah, tapi hasil akhirnya tetap bisa beda karena Stable Diffusion tuh sensitif terhadap model dan versi diffusers GPU dan scheduler yang digunakan gitu. Jadi even Stable Diffuser itu kayak konsisten banget tapi kalau GPU kalian nggak mendukung ya hasilnya juga nggak sesuai dengan itu. Tapi still pokoknya nggak absolut gitu loh guys. Kayak dia tuh tergantung dari depends on what your device, what's your prom gitu. Jadi ya itu sih sekian dari penjelasan gue. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.